Di balik nama besar seorang ulama, selalu ada air mata, luka, dan pengorbanan. Di balik ilmu yang menerangi zaman, ada malam-malam panjang yang dihabiskan dalam dingin dan sunyi. Inilah kisah seorang anak yatim dari negeri Makkah, yang kelak akan dikenal sebagai lautan ilmu, pilar mazhab, dan penegak kebenaran. Inilah kisah Imam Syafi'i kecil. Sebuah perjalanan dari debu padang pasir menuju cahaya peradaban. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Ayahnya, Idris, adalah keturunan langsung dari Abdul Manaf, nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Namun takdir berkata lain. Ayahnya wafat saat Syafi'i masih bayi merah. Sang ibu, seorang wanita solihah, membawa Syafi'i kecil ke Makkah. Bukan untuk mencari kekayaan, tapi demi satu hal, ilmu. Di kota suci ini, mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka tak punya banyak harta, namun sang ibu punya satu tekad. Anakku tidak akan tumbuh dalam kebodohan. Syafi'i kecil menunjukkan keajaiban sejak dini. Usianya belum mencapai 7 tahun, namun ia telah menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Tak cukup sampai di situ. Ia mendatangi masjid-masjid di Mekah, mendengarkan para ulama mengajar, menghafal hadis dan syair Arab. Semua hanya dengan pendengaran dan ingatan. Ibunya tak mampu membeli kertas, maka Syafi'i menulis dengan tulang-tulang hewan, pecahan tembikar dan kulit. Melihat kecerdasannya, para guru menyarankan agar Syafi'i belajar ke Madinah. Di sanalah Imam Malik bin Anas, penulis Muwatta, mengajar. Ibunya mengizinkan. Dengan restu dan doa, Syafi'i kecil pergi jauh. Perjalanan penuh resiko, tapi semangatnya tak tergoyahkan. Di Madinah, Syafi'i menghafal Muwatta karya Imam Malik hanya dalam beberapa malam. Imam Malik terkesima. Engkau punya masa depan, wahai Syafi'i, tapi jangan tergesa-gesa. Dari Madinah, Syafi'i lanjut ke Yaman, menjadi qadhi di sana meski usianya masih muda. Namun fitnah datang. Ia dituduh berpihak pada Syiah, lalu diadili dan dibawa ke Baghdad. Di Baghdad, Syafi'i bukan hanya selamat dari hukuman, tapi justru dikenali sebagai permata ilmu. Ia berdebat dengan murid-murid Abu Hanifah, termasuk Imam Muhammad bin Hasan. Debat mereka bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan pemahaman. Syafi'i belajar dari semua. Ia menghormati Malik, mempelajari Hanafi, mendalami fikih, usul, dan kaidah bahasa. Di usia 30-an, Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Kini ia mengajar dan murid-murid dari seluruh negeri berdatangan. Ia dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi karena adabnya, ketajaman logikanya, dan kelembutan hatinya. Syafi'i mulai menulis kitab-kitab, termasuk Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas usul fikih secara sistematis. Dari sinilah lahir mazhab Syafi'i, yang kini diikuti oleh jutaan muslim, termasuk di Nusantara. Meski ilmunya tinggi, Syafi'i hidup dalam kesederhanaan. Ia tak pernah memperkaya diri dengan fatwa, tak menjual ilmu demi dunia. Ia berkata, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat. Dalam sakit, ia tetap mengajar. Dalam fitnah, ia tetap sabar. Dalam kemiskinan, ia tetap bersyukur. Di akhir hayatnya, Syafi'i tinggal di Mesir. Tubuhnya melemah, tapi semangatnya tak padam. Ia wafat pada tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Namun warisannya abadi. Bukan hanya kitab dan fatwa,
tapi teladan hidup. Imam Syafi'i kecil, anak yatim yang hanya punya doa ibunya, yang menulis di tulang karena tak mampu membeli tinta, kini namanya dikenang di seluruh dunia. Imam Syafi'i kecil, anak yatim yang hanya punya doa ibunya, yang menulis di tulang karena tak mampu membeli tinta, kini namanya dikenang di seluruh dunia. Wahai saudaraku, mungkin engkau tak dilahirkan dalam kemewahan. Mungkin hidupmu penuh luka. Tapi lihatlah Syafi'i. Ilmu, adab dan kesungguhan, itulah jalan cahaya. Selama engkau bersandar pada Allah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada masa depan yang terlalu gelap. Jangan pernah meremehkan doamu di malam yang sunyi. Karena bisa jadi Allah sedang menulis takdirmu, seperti yang ia tulis untuk Imam Syafi'i.